Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Gusta Bara Dakwala, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Loli, Kabupaten Sumba Barat. Pada saat ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Yang pertama berkaitan dengan peristiwa. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saat menerapkan aksi nyata berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mengimplementasikan konsep tersebut memerlukan pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk menghubungkannya dengan praktek nyata di dalam kelas. Yang kedua, ketika mempelajari nilai dan peran guru penggerak dari LMS, fasilitator, pengajar praktek maupun instruktur, yaitu tentang pentingnya memberikan prioritas pada murid dan memiliki peran sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa keduanya menekankan pentingnya peran seorang guru dalam membimbing dan memimpin siswa dalam proses pembelajaran. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa seorang guru harus menjadi seorang pendidik yang peduli dan mengutamakan perkembangan holistik siswa. Yang kedua, terletak pada konsep bahwa pendidikan seharusnya menjadi sebuah proses pembimbingan dan pengembangan yang lebih luas daripada sekedar mentransfer pengetahuan. Seorang guru penggerak harus memiliki pemahaman dan komitmen tentang filosofi Ki Hajar Dewantara sehingga dapat menjalankan perannya dengan efektif dalam membimbing dan memimpin siswa menuju keberhasilan dan kebahagiaan yang lebih besar dalam kehidupan mereka. Berikutnya berkaitan dengan perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan yang baru. Perasaan ini mungkin disebabkan oleh pemahaman bahwa sebagai seorang guru penggerak, saya harus mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran. Momen tersebut memberikan perasaan campuran antara tantangan, transformasi, kekhawatiran, dan antusiasme. Namun, momen tersebut juga memberikan peluang bagi saya untuk berkembang dan menjadi seorang guru penggerak yang lebih efektif dan berdampak positif bagi siswa dan lingkungan pembelajaran. Berkaitan pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, pendidikan hanya tentang mengisi siswa dengan pengetahuan dan mencapai target nilai yang telah ditentukan. Aspek-aspek lain seperti pengembangan keterampilan sosial, kepemimpinan, atau kemandirian mungkin tidak terlalu diprioritaskan dalam pandangan saya. Yang kedua, peran seorang guru hanya sebatas mentransfer pengetahuan kepada siswa. Fokus pembelajaran saya lebih terpusat pada guru sebagai sumber pengetahuan dan penilaian kognitif, dengan tujuan utama mencapai standar penilaian yang telah ditetapkan. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Dengan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka dan membantu mereka menjadi individu yang sukses dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Penerapan ke depan, pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, aktif mengikuti pelatihan pendidikan, baik dalam bentuk offline maupun online. Pelatihan ini akan membantu saya memperluas pengetahuan saya tentang pendidikan, memperbarui strategi pengajaran, dan mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan peran saya sebagai guru penggerak. Yang kedua, aktif melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan anggota sekolah dalam proses pembelajaran, serta saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang menarik dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Yang keempat,
berupaya untuk memimpin dan menggerakkan komunitas praktisi di sekitar saya melalui kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dengan para guru dan praktisi lainnya. Saya dapat terus belajar, berbagi, dan berkembang dalam peran sebagai guru penggerak. Yang keempat, selalu up to date dengan tren dan temuan terbaru. Saya dapat memperbaiki praktek pengajaran saya, mengadopsi pendekatan yang efektif, dan menerapkan metode inovatif dalam pembelajaran. Bapak Ibu Guru hebat, demikianlah penyampaian saya tentang koneksi materi pada modul 1.2. Terima kasih, salam dan bahagia.